Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Ya, tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap menjadi pribadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya. Jadi jangan diunduh, jangan dipotong-potong, dan jangan diunggah ulang. Aku tekankan lagi, jangan diunduh, ya, jangan diunduh. Berikutnya dari kalian semua aku ucapkan terima kasih. Nggak bisa sebut namanya satu persatu. Semoga kebaikan doa-doa kalian semua tercurahkan juga untuk kalian semua. Matur nuwun, terima kasih atas doanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ba'da asar kita lanjutkan kajian kita setelah tertunda 2 episode, ya, tentang apakah dulu ketika Kanjeng Nabi Isa itu berdakwah hampir seluruh dunia muslim gitu, ya. Yang harusnya itu 1 episode terpaksa harus 2 episode. Tapi alhamdulillah kejutan di situ. Yang seri pertama itu sudah di atas 1000 sepertinya viewernya. Ya. Kalau yang seri kedua enggak tahu berapa. Dan itu aku tutup ya, seri kedua kemarin untuk Mas AA sudah ya. Sudah aku tunaikan, jadi aku tidak punya hutang lagi. Kalau aku masih punya hutang, teman-teman lain silakan ditagih ya. Mungkin aku terlupakan dulu pernah request apa gitu ya. Oke, setelah itu kita akan berlanjut ya ke episode berikutnya. Ini episode yang ke-27. Ini spektakuler, ini episodenya paling banyak ini. Dulu itu yang paling banyak Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Ini sekarang ini 27. Mantap punya. 27. Oke. Ini dingin ya, baru hujan dan masih rintik-rintik gitu. Kemarin di seri 26 aku sudah stressing point pada Roh Kudus. Roh Kudus itu setelah aku cari-cari ini apanya. Akhirnya ketemu bahwa itu diterjemahkan dari Aegean. Kemudian aku cari lagi Aegean itu artinya apa? Orang-orang suci atau orang-orang, ya tuh orang-orang suci tuh, orang-orang suci gitu ya. Jadi masalah lagi karena kudus itu artinya terpisah, bukan suci. Itu nggak terselesaikan. Makanya teman-teman Kristen seharusnya melakukan redefinisi roh kudus itu apa. Makanya aku kalau ditanya sama teman-teman, apa Gus, atau jelaskan Gus tentang Roh Kudus. Bagaimana aku mau menjelaskan Roh Kudus, orang aku sendiri bingung. Bagaimana aku nggak bingung, yang Kristen juga bingung. Ya, jadi Roh Kudus itu harus didefinisikan sebetulnya apa. Melakukan suatu rethinking, pemikiran ulang, sehingga konsep teosnya itu meskipun orang tidak mengikuti, setidaknya orang mengerti gitu loh. Nah kalau Roh Kudus itu terus Allah, tapi terjemahannya ternyata orang suci, itu gimana?
nggak nyambung, nggak nyambung, ya. Sesuci apapun orang ya tetap orang, bukan Allah, gitu loh, ya. Dan Allah itu sudah mengatakan, hendak dengan siapa aku mau kamu samakan. Nggak mau dia disama-samakan dengan manusia. Udah jelas ngomong, hendak dengan siapa aku kamu samakan. Itu bahasa retorika, bahasa canggih. Kalau otaknya otak dengkul ya nggak bisa paham. Itu pertanyaannya nggak usah dijawab. Allah itu menurunkan firman-Nya, YHWH itu juga menurunkan firman-Nya dengan bahasa retorika seperti itu. Itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Maka turunlah firman, hendak dengan siapa aku mau kamu samakan. Kamu lihat itu di catatan perjanjian lama kan ada. Nah, kalau otaknya encer dia akan tahu, oh berarti Allah itu, YHWH itu tidak ada yang menyamai. Laisa kamislihi sayun. Ya. Jadi aku perlu stressing point ini karena nanti kalau Roh Kudus itu katanya Allah, itu bumerang di terjemahan, bumerang di nubuatan, masa Allah dinubuatkan. Ya. Karena sedikit-sedikit Roh Kudus, sedikit Roh Kudus, sedikit Roh Kudus. Jadi kacau, ya. Di sana Roh Kudus, di sini Roh Kudus. Ya. Sudah aku tekankan bahwa ini nanti itu akan kita jelaskan lagi tapi lambat ya, lambat. Kita nanti akan ke sana. Sebetulnya dimaksud dengan penolong yang lain, dengan Roh kebenaran, Roh Kudus itu apa? Benarkah dia Allah? Enggak. Jadi kalau nanti kamu berdiskusi dengan teman-teman Kristenmu terus dia bilang, "Oh, itu Roh Kudus Allah." Allah dari Hong Kong. Kamu harus bisa menjelaskannya. Ya. Ini tidak bercerita tentang Allah. Oke. Aku lanjutkan ya. Kita lanjutkan di seri 27, tapi aku baca dulu komen yang masuk. Oh iya ya. Tuh, yang kemarin nggak ditulisin tamat ini. Ini edisi tamat yang kemarin itu sebetulnya. Atau nanti dibikin anunya aja lah ya, di timernya ya, kamu tulis tamat nanti. Karena kalau nggak nanti ada yang tanya. Dikirain belum tamat. Itu sudah tamat ya. Ya Mas AA, Mas BB, Mas CC, nggak tahu namanya, singkat banget AA. Yang ada di Bandung ya, atur nuhunnya sudah aku bayar dengan lunas. Utangnya sudah aku bayar dengan lunas. Oke, tinggal utang sama MBR tadi episode 1 baruan ya. Episode 2-nya insya Allah besok pagi. Oke, komen yang masuk dari kalian aku jawab. Pertama dari Kang Mas Didi ya. Kadang kita perlu meniru orang Israel Yahudi, nggak langsung percaya, perlu daya kritis. Ulama-ulama yang top barkoto pun perlu dikritisi. Nggak langsung manggut-manggut, hanya Nabi Muhammad yang maksum. Mantap. 100% I'm agree with my brother Didi. Ya, jadi aku setuju seperti itu. Hanya Nabi Muhammad yang maksum. Semuanya nggak ada yang nggak maksum. Cuman maksum disalahpahami. Ini komennya yang di bawah ini 9 komen ini goblok ini. Sudah dijelaskan dari dulu kok. Maksum itu bukan berarti tidak bisa salah. Nabi itu salah, tentang madu salah, tentang Umi Maktum salah, tentang tawanan harus dibunuh atau diampuni salah. Berapa kali salah itu? Aku ingin kalian itu kalau ngaji itu yang pinter gitu loh. Otaknya itu dipakai. Maksum itu bukan salah. Maksum itu artinya, dengar telinga kalian semuanya, tidak boleh dikritik. Nabi itu tidak boleh dikritik. Otoritas mengkritik itu ada pada Allah. Nanti kalau Nabi salah, yang membenarkan itu Allah, bukan kita. Cuman kan mainstream bilang Nabi nggak bisa salah. Siapa ngomong Nabi berapa kali salah? Kenapa? Karena Nabi itu manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi kalau ada manusia salah, manusia dosa itu, ya memang manusia harus begitu. Kalau nggak begitu bukan manusia. Cuman kalau sudah salah, sudah dosa, ya harus ada way out-nya. Ya, dosa, tobat, salah, jangan diulangi. Gitu. Ya. Jadi benar apa yang dikatakan Didi ya, Nabi Muhammad itu maksum. Maksum itu artinya tidak boleh dikritik.
Ulama siapapun dia itu boleh dikritik. Karena apa? Tidak ada konsep feodalisme dalam pendidikan. Gimana? Mantap nggak? Jadi ngaji itu belak-belakan aja. Goblok ya goblok. Kalau bilang maksum itu nggak bisa salah itu goblok gitu. Orang Nabi salah kok. Nggak terima baca Quran. Nabi itu bisa salah. Jadi maksum itu artinya tidak boleh dikritik. Kita tidak boleh mengkritik Kanjeng Nabi. Gitu loh. Ya. Oke, aku lanjut. Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru, insya Allah selalu bersolawat walaupun hanya lewat iklan, anti skip. Salam Isra dari Palu, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin. Terima kasih untuk solehaku yang ada di Palu ya. Salam Isra juga untuk seluruh saudara muslimku yang ada di sana, semoga Allah selalu memberkahi kalian semuanya. Terima kasih atas anti skipnya ya, atas solawatnya. Terserah, aku tidak mengharuskan kalian bersolawat begini begitu. Silakan bersolawat menurut kemampuan dan kondisi masing-masing. Ya, toh itu nanti kembalinya kan bukan ke aku toh. Kembalinya kan tetap ke kamu, ke kalian, gitu loh. Kita salahnya kerangka berpikir kita, mumpung ini bulan Ramadan, kalau sodako itu terus itu membahagiakan orang yang diberi saja. Enggak. Yang memberi sodako pun itu bahagia, karena nanti itu akan kembali kepada dia. Konsep-konsep goblok itu harus dihilangkan. Maka kita akan menjadi murah berbagi. Gitu ya. Dan kan Islam itu kan contohnya zakat itu bagus sekali. Makanya subhanallah aturan Islam ini ya. Kalau kamu mampu, kamu memberi. Kalau kamu nggak mampu, kamu diberi. Itu konsep zakat. Bukan konsep pajak. Sudah dikumpulin dari rakyat kecil, dikorupsi berapa triliun itu. Islam itu keindahan. Masalahnya tidak semua orang mau hidup dalam Islam. Gitu loh, ya. Jadi mindset kita dirubah ya. Kalau kita memberi itu sebetulnya yang bahagia bukan hanya yang kita beri. Kita juga itu bahagia karena nanti itu akan kembali kepada kita juga. Yang baik kembali kepadamu, yang buruk juga kembali kepadamu. Seperti ngaji tadi pagi. Kalau kamu tanam baik ya tumbuh baik, kamu tanam buruk ya tumbuh buruk. Nggak ada ceritanya kamu tanam baik tumbuh buruk. Nggak ada ceritanya kamu tanam duren tumbuh rambutan. Nggak ada. Ya. Oke. Terima kasih untuk Gispati ya. Dan salam untuk semua keluarga yang ada di sana. Kita lanjutkan Kang Nurkolis. Alhamdulillah berbes hadir ngaji. Salam ubaru dan salam Islam rasional guru. Oke, matur thank you. Salam ubaru juga, salam Islam rasional juga untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Matur nembah nun Kang Mas. Kita ke Nopek Ceng Surabaya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salam Isra untuk semua penghuni channel ini. Usul dikit Gus, monggo. Bikin 2 channel. Satu untuk yang betul-betul kajian dan satunya untuk video-video pendek. Jadi yang channel untuk video pendek atau khusus untuk mendapatkan sholawat dari viewer, dan channel yang ini khusus untuk yang betul-betul ngaji. Matur suwun Gus, semoga semakin barokah channelnya Gus. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Aku jelaskan sama kamu Nopek Ceng ya. Terutama aku ucapkan terima kasih, artinya kamu punya mengapresiasi ya, atau punya kepedulian terhadap channel kita ini ya. Sekarang aku jawab begini. Channel pendek yang kamu maksud itu apa? Video-video pendek itu. Kalau yang kamu maksud itu short video yang ada di YouTube itu, aku kan sudah coba itu. Dan itu masukan dari penjaga gawangnya Ayah Sophia. Aku sudah coba itu kan. Ada iklannya nggak? Nggak ada. Dan tadi malam dia telepon aku dan sampai lama kami ngobrol. Merubah lagi strateginya. Sudah Gus jangan bikin short video. Kenapa nggak ada iklannya?
Karena dia sudah uji coba dari sekian ribu viewer itu dapatnya cuma berapa, nggak signifikan sama sekali. Makanya atas sarannya penjaga gawang Ayah Sofia, aku merubah lagi strategi. Aku kan bukan orang yang nggak mau menerima masukan, ya. Tapi jangan kira aku ini bisa diatur. Kalau kita nuruti semua omongannya orang itu repot hidup ini. Aku bukan orang yang bisa menari di atas gendang orang lain. Kan ada cerita. Cerita itu klasik di dunia Kristen ada, di dunia Islam ada. Yang anak sama bapak nuntun onta itu loh. Dinaiki dua-dua orang ngomong salah. Dinaiki satu orang ngomong salah. Yang tua naik, yang kecil suruh jalan anaknya. Dinaikin anaknya yang muda salah. Nggak kasihan sama yang tua suruh jalan. Dinaiki dua-duanya naik. Orang nggak punya kasihan sudah keledai atau onta itu dinaikin bareng-bareng saling berdua. Yang bener yang mana? Tapi sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas masukan-masukan kalian. Terima kasih ya. Tapi kan aku harus menjawab bahwa apa yang kamu maksud itu sudah dilakukan dan tadi malam merubah strategi lagi. Jadi makanya kalau kamu lihat kan itu ada yang 1 menit itu, tapi tidak short video. Apa tuh judulnya tuh? Otak tadi itu apa tuh? Itu apa judulnya? Sini supaya tahu semua mereka. Tajuk ini ya, ini short video ini, cuman 1 menit, tapi diunggahnya di sini. Itu sarannya tadi malam dan tak jalankan. Dan alhamdulillah dapat iklan. Tapi masalahnya viewernya tidak sebanyak di short. Aku juga nggak tahu apa sebenarnya. Kalau di short itu dia langsung seperti kemarin itu sudah dapat 3.000 dan sekarang 3.000 lebih. Short video tentang apa ya kemarin tuh ya? Yang Bapak pakai tentang cerita Kanjeng bukan cerita tentang Firaun. Kamu lihat itu 3.000 lebih viewernya dalam waktu berapa jam cuman. Nah ini uji coba ya, karena di sana berapapun banyak tidak signifikan iklannya. Nah ini tadi sudah aku coba, dia dapat iklan cuman viewernya nggak sebanyak di short video gitu loh ya. Kan itu coba kamu lihat, itu kan 1 menit cuman itu tak suruh bikin, coba tuh 1 menit ini kita coba dibikin sama itu tadi itu viewernya berapa tuh, coba tuh berapa? Enggak yang tadi ya, yang pendek tadi enggak sampai 500, 90 cuman. Coba kalau dilepas di short video, untuk mencapai 1.000 itu cepat. Jadi masalahnya begini, kalau kita lepas di short video, viewernya banyak tapi iklannya kecil. Kalau kita lepas di sini, dapat iklan tapi viewernya kecil. Tuh ya, supaya kalian ngerti juga, gitu ya. Jadi aku juga bukan orang yang tidak mau mendapatkan saran, ya mau saja dan aku turuti. Ya. Cuman yang seperti tadi aku bilang, kita sulit kalau mengikuti omongannya orang yang benar yang mana. Tapi semua pendapat aku coba akomodir gitu. Ya, matur nuwun untuk Kang Nopeceng yang ada di Kediri atas masukannya. Berikutnya untuk Bu Ne, Banjarmasin hadir ngaji setelah tarawih. Di kaget saya iklan yang muncul padahal sering banget Tuan Guru. Alhamdulillah. Hampir tiap berapa menit muncul, baru ngaji muncul iklan, jadi harus sabar nungguin. Termasuk iklan Isa dan Islam yang ngaco itu ya. Ditambah kemarin ada iklan baru dari Oten, dia bikin animasi kartun anak. Insya Allah tanpa ulun skip, Tuan Guru, sebagai bentuk sholawat saya terhadap channel Pian. Salam Isra. Matur nuwun, thank you, terima kasih untuk Bu Ne gitu ya. Jadi yang jadi masalah memang kemarin itu aku amati ya, apakah masih ada yang mendownload. Jadi mereka nontonnya di downloadan. Kalau nonton di downloadan tidak terkoneksi dengan YouTube, tidak terkoneksi dengan YouTube, dia tidak memberikan kontribusi terhadap jumlah viewer dan terhadap iklan.
Kamu nonton sekali di YouTube, setelah itu kamu unduh, kamu nonton sejuta kali, tapi di yang kamu undah itu nggak berkontribusi sama sekali. Nggak usah dalam iklan, jumlah powernya aja nggak berkontribusi. Ya memang semua pakai duit mas. Kalau kamu nonton ya kamu harus beli kuota. Nggak ada yang gratis. Makanya kan aku memberikan kebijakan. Walaupun demikian aku tetap memberikan kebijakan. Bagi yang secara teknis petugas tambang silahkan diunduh. Bagi yang memang benar-benar tidak mampu beli paketan silahkan diunduh. Hanya pada 2 ini aja, lainnya enggak. Kamu mau nonton supaya nggak beli paketan diunduh terus dinonton. Mbok otakmu itu kamu pakai, nggak ada yang gratis memang. Ya, coba lakukan seperti apa yang Bu Ne lakukan. Ya, oke, terima kasih Bu Ne atas masukannya. Kita lanjut Kang Juanto Anto. Alhamdulillah Cirebon hadir Gus. Salam Isra. Perjuangan dakwah jenengan teramat berat Gus. Channel jenengan dikepung dari segala penjuru. Setiap iklan 2 jam benar-benar setan pun berprogram. Ingat nyanyian naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Jiwa raga harta benda waktu jenengan pun dikorbankan demi memberantas kebodohan. Maju terus Gus, jangan mundur untuk berdakwah. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Terima kasih untuk Kang Mas Julianto Anto atas supportnya. Iya memang, makanya aku sering menceritakan kepada kalian ya tentang apa yang sedang aku risaukan, aku alami, kendala-kendala dalam dakwah, supaya nanti kalau kamu terjun dalam dakwah, kamu menempuh dengan problematika seperti yang aku alami, kamu sudah safe, sudah aman, karena kamu ingat, oh Gus seperti itu juga dulu begini-begini gitu. Jadi jangan kamu kira masuk media dakwah, masuk dunia dakwah langsung enak, enggak. Tapi kalaupun kamu masuk dunia dakwah terus enak, terus populer, terus diundang sana sini, ya enggak apa-apa juga, itu enggak apa-apa. Aku bukan orang yang kaku. Menurut aku itu sah-sah saja kok, boleh saja. Misalkan dia dapat hidup dari situ terus jadi seperti yang terkenal itu, cuman jangan pasang tarif loh ya. Kalau pasang tarif aku nggak setuju itu. Kan ada yang pendakwa pasang tarif 1 kali main itu 15 juta, itu hanya uang sakunya aja, belum akomodasi segala macamnya. Kalau itu aku nggak setuju. Mengelola dakwah seperti mengelola entertainment, aku nggak setuju. Tapi orang bisa hidup dari jalan dakwah, itu aku setuju, silahkan saja, karena memang dia manusia. Kalau dia mengurusi umat terus, bagaimana tentang keluarganya? Itu kan harus dipikirkan. Makanya dalam konsep Yahudi, kembali ke Yahudi, itu ada konsep perpuluhan, asalnya begitu. Yang satu itu nggak boleh macam-macam, urusi bait Allah, nanti hidup kamu kami topang, yang 11 ini diambil 20%-nya dari penghasilannya untuk diserahkan kepada saudaranya yang ngurusi bait Allah. Itu jelas banget begitu. Karena dia juga manusia yang mengurusi bait Allah, perlu bayar apa-apa tuh pakai duit. Itu ya. Cuman sekali lagi, jangan, kalau nanti kalian ada yang jadi penerusku terus berdakwah, jangan pasang tarif. Jangan. Jadi kita boleh menerima, tapi tidak boleh pasang tarif. Gitu. Oke, itu Kang Mas Juanto Anto ya. Ya memang begitu. Dakwah itu bukan orang yang enak-enakan saja. Kemudian Kang Saran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang, hujan baru saja reda. Bandung bagian selatan sempat kena hujan badai, banyak pohon roboh. Oke, doaku dan kita doakan bersama semoga keluarga kita di Bandung, khususnya di Bandung Selatan, jadi ingat lagu aku. Semoga selalu dalam ridha Allah, tidak ada badai lagi yang menumbangkan, merobohkan pohon-pohon. Bandung Selatan. Waktu aku masih kecil, lihat orang latihan keroncong tahun 70 berapa itu. C A E, aku heran, kok main musik kok ada C, ada E, ada A, ternyata itu nada A, nada C. Bandung Selatan. Nggak tahu siapa itu yang mengubah. Bandung Selatan di waktu malam. Ya, oke.
Kalian kalau tahu apa namanya itu ya, pembawa acara tentang misalkan pertunjukan-pertunjukan apa ya, pentas seni, musik, lagu dan segala macamnya. Aku belum menemukan orang seperti Chris Biantoro. Nggak tahu kalian kenal nggak Chris Biantoro? Belum ada yang seperti dia. Kalau ada lagu ini, dia ulas lagunya ini, ceritanya begini, yang mengubah ini. Pada waktu itu digubah nuansanya seperti ini, penyanyinya ini clear semua. Belum ada. Sekarang cengenges saja itu penyiar-penyiar TV itu. Makanya males lihat TV. Nggak mengedukasi, nggak bermutu. Oke, sekarang Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak Pasca Tadarus dari Kerinci Jambi. Mantap. Kita lanjutkan Kang Haji Junaidi. Assalamualaikum Gus, nyimak kajiannya, salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Singosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanifan oke. Hadir Gus dari Sumut, menyimak mantap pengajian Al-Quran menurut sunnah Rasul. Mantap. Salam ABC untukku, untuk semua saudara-saudaraku. Kang Mas Hanifan yang ada di Sumatera Utaranya. Sumatera Utara itu luas loh. Yang mana? Coba disebutkan. Medan, Binjai, Lahat masuk Sumatera Utara enggak? Pematang Siantar, ya, coba disebutkan ya. Terima kasih ya Kang Mas Hanifan. Berikutnya Kang Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya Jogja matur nuwun. Dilanjutkan Bapak kita Dato Salahuddin Otman. Matur numbah nuwun. Matur numbah itu bahasa Jawa Pak, bahasa halus yang diucapkan untuk orang-orang yang terhormat sekelas Dato Salahuddin Otman. Ya, terima kasih artinya. Salam keluarga Malaysia hadir nyimak kajian. Betul Gus, kajian sepertinya, maksudnya kajian seperti ini tidak ada di Malaysia. Insya Allah saya akan share link channel ini pada member Malaysia. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Dato Salahuddin Otman. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Malaysia, negeri jiran. Salam Islam rasional. Terima kasih atas apresiasinya. Oke, ini yang aku mau, channelnya disebar ya, linknya tuh disebar. Terima kasih untuk Dato Salahuddin Otman. Berikutnya Kang Mas Abdul Muluk. Assalamualaikum, dari Serdang nyimak jadi Gus. Oke, matur nuwun, silahkan ya. Kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya, hadir nyimak sambil nunggu sahur. Salam Isra buat semuanya. Oke, mantap. Berarti untuk nontonnya, lihatnya dia tengah malam ya. Soleha kita hari ini Demak hadir Guse. Matur mbak nuwun, mantap. Ini ibu guru kita ini ya. Dilanjut Empu 99 Gus, mantap. Nggih, matur nuwun. RF nggak tahu namanya, RF ini nggak tahu siapa, cewek apa cowok. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya Gus, di Quran surat Az-Zumar 3920 terdapat kata kamar-kamar dan sungai-sungai. Apakah itu maknanya metafora Gus? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapatkan kamar-kamar, di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Terus terang Mas, aku belum sempat cek terjemahannya apakah itu sudah benar atau tidak. Jadi terlepas terjemahannya benar atau tidak, kerangka dasarnya begini. Gusti Allah itu nanti akan memberikan kita surga. Surga itu, kalau guruku nggak mau bilang surga tapi jannah. Jannah itu apa dan bagaimana, itu nanti diserahkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menjelaskan kepada kita bahwa dia belum pernah terbetik oleh hati dan terlihat oleh mata. Jadi kita tidak tahu tentang surga itu apa dan bagaimana. Untuk menjelaskan ke kita itu menggunakan sebuah analogi, ya, perumpamaan. Jadi kalau kamu bilang metafora, yes. Jadi kita nggak bisa menggambarkan kamar-kamar itu ada kamar seperti kita masuk hotel ya, kamar nomor 100, nomor 103, nomor 100, nggak begitu. Ya, karena semua itu metafora, nggak harafiah. Bagaimana harafiah orang kita juga belum sampai ke sana. Makanya kemarin kita pernah bahas tentang bidadari surga, yang itu juga belum tuntas. Itu diorder oleh mualaf kita tapi nggak pernah masuk. Dia mungkin sibuk atau apa, nggak tahu aku. Malah
mualaf soleha itu ya, yang cewek itu, dia kan request itu tentang bidadari surga. Intinya begini, kita itu dipasangkan dengan sejenis. Nah, bidadari itu jenisnya apa? Ada jin, manusia, ada malaikat. Itu dulu. Karena itu nanti suasana surga seperti itu. Gak bisa terus bidadari dianggap selama ini terus, aduh, 27 bidadari yang ujung-ujungnya selangkangan, tidak begitu. Ya, karena salah memahami mutoharatun. Mutoharatun itu suci, bersih. Terus kalian otaknya ngeres suci nggak pernah dipakai. Goblok gue. Ya memang sih suci, wanita yang suci itu nggak pernah dipakai oleh siapapun kecuali suaminya. Tapi itu bukan ke sana. Maksudnya suci itu jauh dari dengki, tidak ada iri hati, gitu loh. Cuman kalau otaknya sudah ngeres ya akhirnya seperti itu. Makanya nanti surat, aku nanti akan jelaskan surat An-Naba 33 itu apa itu terjemahannya. Depak menelurkan dua terjemahan. Buah dada yang montok, gadis-gadis yang sebaya. Nah, kalian mau pakai yang mana? Baca itu terjemahannya Yusuf Ali itu. Kalau otaknya ngeres ya bubar. Makanya aku jelaskan, Mas, aku tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak berlandaskan Al-Quran. Aku takut salah, nanti dimintai pertanggungan jawab. Maka kalau kamu tanya tentang surga, mungkin jawabanku tidak memuaskan, tapi aku bisa jawab seperti itu. Karena Kanjeng Nabi mengajarkan kita, dia tidak pernah terlihat oleh mata dan terbetik dalam hati. Gitu Mas ya, Mas RF ya. Oke. Tapi kalau ada di link lain dia berani menjelaskan surga begini begitu ya silakan saja, itu urusan dia. Kalau aku enggak. Aku berusaha untuk tunduk terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian Satria Bagus Jakarta Selatan nyimak Gus. Oke, monggo, terima kasih. Arif Muksinin Tuban siap hadir Gus. Monggo matur nuwun, jangan lupa istrinya diajarin Islam ya. Kita lanjut Kang Yohanes. Yohanes, mantep lagi ini namanya aneh-aneh. Yohanes, bukan Yohanes, Yohanes. Mode intronya Gus kebanyakan, skip langsung ke materi, terus kontennya terlalu banyak seri. Aku nggak tahu maksudnya metode intronya Gus itu apa maksudnya. Kebanyakan skip langsung ke materi. Terus kontennya terlalu berseri, yang ini aku bisa jelaskan. Aku jelaskan dari seri dulu ya. Iya, memang kajiannya begitu. Aku akan memberikan edukasi. Aku membentuk. Bukan aku yang dibentuk. Masalahnya yang dibentuk mau apa tidak. Nah itu. Ya. Aku ingin kalian tuh berkerangka, berpikir, bertindak secara akademis. Mau seri sampai 1001 seri pun kalau memang niatnya mau belajar nggak ada masalah. Itu pertama. Ya, tapi kan semuanya kembali kepada viewer. Mau belajar apa mau sekedar hohihe. Kalau dia memang level otaknya di bawah dengkul hohihe ya salah masuk kamar kalau ke sini. Tuh ya. Di sini bukan kelas hohihe. Makanya lagi pula sudah aku jelaskan kerangka berpikir kajian dari aku itu dia tidak strike. Dia singular, maka itu dia berseri. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian kebanyakan ya. Kebanyakan skip langsung ke materi. Nah, ini aku juga enggak tahu apa maksudnya. Metode intronya Gus, metode intronya juga aku enggak tahu apa maksudnya. Ya, jadi enggak jelas. Cuman sekali lagi aku bilang seperti tadi ya, aku bukan yang anti terhadap kritik. Aku ucapkan untuk Kang Mas Yohanes terima kasih atas kritiknya ya. Dulu sudah pernah kita lakukan Mas, supaya lebih cepat karena aku disarankan bikin video tidak lebih dari 15 menit. Aku bilang nggak bisa 15 menit assalamualaikum waalaikumsalam selesai. Kajianku bukan kajian kelas hohohihe. Terus akhirnya ya sudah aku coba bikin 30 menit. Terus syaratnya gimana supaya 30 menit? Akhirnya kita pangkas.
Komentar tidak kita baca. Langsung ke materi, langsung ke materi. Aku diprotes sama teman-teman. Karena wadah silaturahmi kita itu ada di kolom komentar. Akhirnya kan formatnya kembali lagi seperti sekarang, kita baca komennya. Makanya kalau yang baru pertama kali masuk ke sini, dia nggak asik ya, terserah saja. Tapi kalau yang dia ikut komen, dia kan ingin diketahui apa ya tanggapannya dari aku. Pertama, yang kedua, komen itu juga terdapat ilmu-ilmu yang kalian tidak tahu. Kan kita kadang-kadang apa yang ditanyakan teman itu juga pertanyaan kita, gitu ya. Itu untuk Kang Mas Yohanes semoga bisa dipahami, tapi apapun adanya aku ucapkan terima kasih atas masukannya. Kemudian Kang Mas Didi, mainstream itu menganggap Bukhari Muslim maksum sama seperti Nabi, nggak boleh dikritik. Nah, ini dia sudah, Kang Mas Didi, kalau Kang Mas Didi paham dia bahwa maksum itu nggak boleh dikritik, bukan tidak salah. Maksum itu bisa salah, Nabi juga bisa salah ya. Jadinya hadis dengan perawinya Bukhari Muslim pasti benar, salah kaprah, salah. Ya, jadi apa yang diresahkan oleh Kang Mas Didi itu seperti yang aku resahkan. Sudahlah ya, cek kosong itu hanya kita berikan kepada Kanjeng Nabi. Orang kedua setelah Kanjeng Nabi, katakanlah siapa gitu ya. Sahabat Abu Bakar, itu boleh kita kritik. Kenapa? Bukan Nabi kok. Ya, seperti hadis Muslim. Aku tahu itu hadisnya Muslim yang 50 rakaat jadi 5 rakaat, tapi aku tolak. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi itu samina wa ta'na, enggak mungkin akan tawar-menawar seperti orang ke pasar mbok-mbok beli ikan asin. Salat itu bukan seperti orang beli ikan asin di pasar. Seandainya 50, aku hakul yakin Nabi itu akan samina wa ta'na. 50 ke kita. Jadi hadis itu Israel, lihat, kamu lihat yang kasih advice siapa? Kanjeng Nabi Musa. Ya. Jadi seperti itu, meskipun Muslim, meskipun bukan aku tidak menghargai seorang Muslim, tapi menghargai dengan menerima apa saja yang salah dari orang yang kita hargai itu juga salah. Gitu loh ya. Oke, Kang Mas Didi matur nuwun. Kang Samsul Yatim, gelar tikar dan salam Isra. Maaf saya sering skip iklan Isa dan Islam, hanya kalau lagi konsen menyimak. Gergeten begitu lihat pamer kebodohan dengan kepedean tingkat dewa. Ya sudahlah, aku nggak ngerti gimana ya. Silahkan saja ya, silahkan saja ya. Karena memang kalau aku jadi Kang Samsul Yatim juga itu mungkin aku juga sama. Ya, maksudku itu bukan di iklannya itu sih ya. Memang kita juga gergeten. Kita itu nggak usah diajari siapa Isa, kita sudah tahu. Ini ada iklan ngajari umat Islam siapa Isa. Nggak perlu, orang Islam itu sudah tahu. Anakku aja yang masih kelas 3 tahu kok. Dan informasi yang dia sampaikan kan tidak seperti dalam cara pandang Islam memandang siapa Isa. Ujung-ujungnya dia Isa itu Allah. Diputar sampai manapun video Islam Isa dan Islam itu, ujung-ujungnya bagi video itu, di balik layar orang-orang yang bikin video itu, Isa itu mau nggak mau harus jadi Allah. Sedangkan bagi kerangka berpikir Islam nggak bisa begitu. Isa itu adalah hamba Allah yang terpilih dari sekian hamba-hambanya, dimuliakan oleh Allah, maka dia terpilih menjadi utusannya sebagaimana nabi-nabi yang lain. Di situ udah gak ketemu, terus dia mau ngajarin kita tentang Islam. Mau ngajarin kita tentang Isa. Kalau Isa dia Isa Romawi, Isa Yunani ya silahkan saja. Kalau kita enggak, ya. Nah, terus apa namanya? Itu juga satu problem tersendiri. Terus problem berikutnya masalah waktu, itu panjang-panjang iklannya memang. Ya. Panjang-panjang iklannya. Ya. Tapi ya terserah kalian lah. Aku tertarik itu seperti yang Kang Mas dari Singosari itu. Kang Mas apa ini? Sorry nama kalian banyak jadi aku harus baca ulang ya. Yang dari Kang Mas Wahyudi Junaidi, kalau iklan Isa dan Islam keluar itu nggak dia skip, dia tinggalin ngerjain yang lain, terus itu handphone diarahkan ke tembok, jadi biar dia dakwah sama tembok gitu loh. Mungkin itu bisa referensi untuk Kang Mas
Samsul Yatim ya, atau kalian berdiskusi lah kan. Aku ingin wadah komunikasi ini menjadi silaturahmi kita di kolom komentar ya. Kang Samsul Yatim begitu ya. Kemudian Gurem and Rukem, Alkitab sebanding dengan para raton yang bercerita mitos Yesus dan Gen Arok. Yesus berbohong atau penulis kitabnya yang berbohong? Nah, ini menarik. Menarik seperti sudah aku gagas kemarin kan. Paulus juga itu punya kitab Injil sendiri. Masalahnya sekarang Yesus berbohong, tidak mungkin, tidak ada dusta dalam mulutnya, orang dia nabi kok. Dia mesti amanah, sidik, amanah, patona, ya. Dia mesti dapat dipercaya. Gak ada nabi nggak amanah. Maka kemungkinan terbesar adalah penulisnya yang berbohong, tentang Yesus, ya. Jadi seperti benar apa yang dikatakan oleh Gurem and Rukem atau GNR ini ya. Yesus berbohong atau penulis kitabnya yang berbohong? Ya. Yesus menjanjikan tempat di surga, tapi kenyataannya penjahat yang ikut tersalib tidak pernah berada di surga dan tidak ketahuan lagi di mana rimbanya. Ini kan sudah kita bahas. Berapa jarak antar salib? Coba kamu lihat. Tapi kalian itu juga ndablek sih ya, koyo asu kabeh kowe iki. Kan aku sudah guiding ya, kajian pagi kita itu tentang min itu ya, tentang puasa. Aku suruh lihat bahwa otentisitas Al-Quran dilihat dari puasa. Itu videonya sudah aku unggah 3 tahun yang lalu. Tak guide ke sana, kalian yang nonton ke sana kan nggak ada itu. Yang nonton cuma genre saja. Powernya masih 500-an, berarti nggak signifikan. Yang nonton kon goblok habis ini ya. Disuruh pinter tapi otaknya otak bandel. Seperti ini juga ya. Gini katanya Gurem and Rukem. Yesus menjanjikan tempat di sorga, kenyataannya penjahat yang ikut tersalib tidak pernah berada di sorga dan tidak ketahuan lagi di mana rimbanya. Ini videonya sudah kita bahas 2 tahun lalu. Terus aku merekomendasi kamu, tolong video itu dilihat lagi supaya kamu paham apa yang dimaksudkan Gurem and Rukem. Karena nanti ada 2 kemungkinan. Yesus yang berbohong atau penulisnya. Itu sudah kita bahas. Cuman aku ingat kemarin kamu tak guiding untuk melihat video yang 3 tahun lalu enggak kamu lakukan. Sekarang mau tak guiding lagi. Aku jadi kamu itu bajingan. Aku kan sudah bilang aku bisa lihat dari jumlah viewer. Ada yang nonton? Enggak, cuman genre saja yang nonton. Karena viewernya dia dari angka 500-an enggak signifikan. Nah, ini juga begitu. Kalau kamu akan menjadi paham apa yang dimaksudkan oleh Gurem and Rukem, tonton lagi jarak antar salib atau apa itu judulnya. Kan Yesus ketika disalib dia ngomong, ketika yang satunya bilang jangan mencela Yesus, apa kata Yesus? Saat ini kau dan aku berada di surga. Kan sudah kita bahas berapa memang jarak antar salib itu, kok bisa omong-omongan sama-sama setengah mampus di atas salib kok. Digebuki kok bisa omong-omongan. Jarang juga. Memang pakai handphone omong-omongan. Halo. Yesus bilang, saat ini kamu dan aku berada di surga. Apa? Sudah ada handphone apa? Jadi dari situ kita tahu cerita ini sebetulnya itu otentik enggak. Itulah yang dimaksud oleh Gurem and Rukem. Yang bohong ini siapa? Karena faktanya lagi, itu penjahat nggak pernah naik ke surga. Buktinya apa? Waktu, nah ini juga kembali. Waktu Yesus ke naik surga hanya ada dia dan ada Bapa duduk di sebelah kanan. Kan sudah ingkar dia. Katanya sejak saat ini kau dan aku di surga. Dia berangkat ke surga sendirian. Kan hanya ada duduk di sebelah kanan Bapa itu ada penjahatnya itu yang dijanjikan surga. Enggak ono. Ya. Tapi bolak-balik. Kalau kamu tak recommended, tolong lihat video itu. Juga nggak jalan. Ya, sudah nggak jalan, repot. Oke, sudah aku baca semua. Sekarang kita masuk ke sini. Ya, kemarin kita sudah bahas, ya, sampai yang Yohanes 16:7, ya, Yohanes 16:7.
sudah kita bahas. Sebentar aku baca, lihat di sini. Yohanes 16:7 ya. Tentang tempus delictinya ya. Jadi setelah Yesus pergi, baru yang dijanjikan itu datang. Dan memang faktanya begitu. Kanjeng Nabi Muhammad itu datangnya itu setelah Yesus mangkat dengan berjarak sekitar 500-an tahun. Ya, jadi ada patroh. Patroh itu ada waktu tenggang. Ya, itu Yohanes 16:17 sudah aku jelaskan. Ya. Sekarang ini kita hapus karena sudah aku jelaskan. Ini Roh Kudus sudah jelas ya. Kalau kamu dibawa ke ini Allah, kamu bisa jawab sekarang. Ini aku hapus ya. Oke. Jadi kalau di guiding itu lihat ini dilihat, lihat ini dilihat. Nggak mau melihat. Kalau mau pinter dari mana kamu gitu itu. Ya. Belajar itu kan ya ada metodologinya. Kalau karepmu dhewe ya mana bisa. Kapan Islam akan kiamah, akan bangkit? Kalau umatnya aja goblok-goblok, nggak mau belajar. Sudah jelas disuruh Iqra tapi nggak mau. Kapan mau bangkitnya? Ya. Oke, sekarang kita tetap kitab Yohanes. Yohanes 16:12. Yohanes 16:12. Ya. Kubacakan ya. Lihat ini Yohanes 16. Apa kata Yesus? Masih banyak hal-hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ngerti nggak kalimat sederhana ini? Ngerti nggak? Ya, ulangi. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Maka otakmu bekerja sekarang, artinya apa? Harus ada pelanjutnya untuk mengatakan sesuatu yang belum dikatakan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, karena ya mereka sekarang dulu tapi maksudnya ya belum dapat menanggungnya. Itu bentuk estafet benang merah ini berjalan terus. Lah kalau nggak ada nabi lagi, siapa mau mengatakan hal yang belum dikatakan oleh Yesus? Makanya kalau teman Kristen kita bilang setelah Yesus tidak ada nabi lagi, itu goblok gitu. Baca kitabnya. Kamu tidak perlu ngikuti Nabi setelah Yesus, tidak perlu, silakan saja kamu kafir, silakan, tidak ada masalah. Tapi kita berbicara intelektual, rasionalitas kita kerja, bahwa Alkitab mengindikasikan harus ada Nabi lagi setelah Isa atau Yesus. Karena jelas kalimatnya kok, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Berarti kan kata-kata yang belum dikatakan oleh Yesus karena alasan tadi itu, harus ada yang mengatakan. Siapa? Ya nabi berikutnya, gitu loh. Simpel kan berpikir. Ya, sederhana. Sekarang tinggal bagaimana kecerdasan kita memahami teks-teks yang ada di dalam Alkitab, khususnya kitab Yohanes sekarang ini. Sederhana sekali. Dari situ aja kita nggak harus bertele-tele, sudah tahu ini harus ada nanti pelanjut, karena dia akan mengatakan sesuatu yang belum dikatakan oleh Yesus, gitu loh.
Terus ada yang ngomong, enggak, setelah Yesus enggak ada nabi lagi. Kitab lu itu lu taruh mana? Emangnya hanya lu pegang-pegang aja, enggak pernah lu baca? Ya kalau yang begitu itu kelas sekolah minggu lah. Ya, kelas sekolah. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke Yohanes 16:13 ya. Ini ada yang itu. Ini habis ini masih bisa tapi. Coba kamu cok. Ya. Sekarang Yohanes 16:13 ya. Dengarkan. Tetapi, lihat ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Diulangi lagi istilahnya. Pakai roh kebenaran, roh kudus. Ya. Ini diulangi lagi pakai istilah roh kebenaran. Makanya hati-hati, nanti kita perlu, sebetulnya yang dimaksud roh kebenaran, roh kudus itu siapa sih gitu loh. Jadi bukan Allah, kok ada Allah kok dinubuatkan ya. Lihat itu di Yohanes 14:17, yaitu roh kebenaran. Pakai nama roh kebenaran. Nanti di Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Lihat itu ya. Jadi memang istilahnya berganti-ganti dia. Artinya sosok itu memang banyak istilah panggilannya. Bukan sosok yang berbeda, itu satu pribadi yang diminta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ya. Oke. Yohanes 13 ya, Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, tadi kan ngomong nih, dia datang kalau aku pergi dulu supaya dia datang. Nah, terus ini dia ngomong, masih banyak yang belum aku katakan kepadamu, ya. Ya, sekarang ini kamu belum sanggup menanggungnya. Berarti kan ada penolong yang lain, ada roh kebenaran yang lain yang harus datang untuk mengatakan apa yang belum dikatakan oleh Yesus. Gitu loh logika berikutnya. Maka jawabannya ada di Yohanes 16:13. Begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Kembali disebut roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Subhanallah. Jadi ini ayat dia itu koneknya itu plek banget masuk. Enak masuknya. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Sudah tidak ada kebenaran lain di luar kebenaran yang ini. Apa? Islam. Karena dia terlahir, maka seluruh kebenaran sudah ada di dalam Islam yang sudah didahului oleh pendahulunya, milata Abraham, Yahudi, Nasrani, bermuara pada satu dinullah sebagai senior-seniornya yang terdahulu, yang aku bilang tadi itu, yang tiga itu, setelah dijadikan satu dalam yang junior ini Islam. Sudah tidak ada lagi kebenaran di luar itu. Maka dikatakan begini, ya. Tetapi ia datang, yaitu roh kebenaran itu, ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena kebenarannya itu ada pada yang dia bawa. Dia roh kebenaran itu. Di luar itu jelas gak benar gitu loh. Tapi kan berat ini. Ya terserah sih, mau berat mau ringan, aku hanya nyampaikan. Karena apa? Khususnya bagi teman-teman Kristen, berat. Ya. Berat. Dan apa yang mereka lakukan sama dengan dilakukan oleh Yahudi. Yahudi itu tidak mau masuk Nasrani ketika Nasrani ada. Sama dengan Nasrani yang telah menjadi Kristen tidak mau masuk ke Islam setelah Islam ada. Jadi setali tiga uang. Sami mawon kata orang Jawa. Kata kami di Sumatera setali tiga uang. Kata yang keren-keren sekarang bahasa gaul 11-12.
Padahal Allah mau kita berabrogasi. Aku kan sudah jelaskan ya, abrogasi ya, seperti itu. Kenapa? Kebenarannya itu bermuara di situ, di Islam itu. Oke. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Enggak. Lihat di Al-Quran itu, ucap apa yang keluar dari kanjeng Nabi itu adalah wahyu, bukan omongannya sakar PDW. Sama seperti ini. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Didengar dari mana? Dari Allah. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Masalahnya kalau nggak ada nabi lagi setelah Yesus, siapa yang akan menyampaikan hal-hal yang akan datang itu? Itu loh. Jadi untuk teman-teman Kristen, nggak usah kamu tetap Kristen, nggak ada masalah, silahkan saja. Tapi ya kebangetan kalau kamu bilang setelah Yesus nggak ada nabi lagi, berarti kamu nggak pernah baca kitabmu. Ya, oke, sampai sini dulu ya. Aku persiapan mau buka puasa ya, sudah 1 jam mendekati ya, sudah 56 menit. Ya, besok kita lanjutkan. Nggak tahu berhentinya di seri berapa. Ya. Jadi seperti aku bilang tadi, aku bukan penari yang akan menari di atas irama gendang orang lain, tapi aku tetap aja menerima nasihat. Ya. Kalau menurutku oke, kalau enggak ya enggak gitu ya. Berseri ya memang berseri, orang belajar begitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu yang paling dalam. Simpan di sana. Tetapi kamu tetap memberi hormat, memberi kasih, memberi sayang kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka juga tetap saudara kita. Jadi Islam itu elegan gitu ya. Di saat kita tidak bisa ketemu, di akidah kita nggak bisa ketemu. Ya dijawab nggak bisa ketemu. Tapi di saat bisa ketemu, kita harus ketemu. Di mana? Di humanisme kita ketemu. Gitu. Ya, oke. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, selamat menanti saatnya berbuka puasa untuk saudara-saudaraku yang menjalankan ibadah puasa ya. Tapi kan dimensi waktu kita tidak sama ya. Nanti belum lagi Indonesia Timur mungkin sudah lebih duluan ya. Oke. Terima salam dari aku, salam penyemangat kita dalam belajar, salam Isra ya, Islam rasional untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.